Pesinetron Amar Zoni lagi-lagi tersandung kasus narkoba. Suami Iris Bella itu diciduk Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Sentul, Bogor dengan barang bukti 1 gram sabu. Pernah mendeklarasikan janji di depan polisi bahwa ia tidak akan menyentuh barang haram. Mengapa Amar mengulangi perbuatannya? Apakah rumah tangga Amar dengan Iris Bella tengah bermasalah sehingga ia mudah terbujuk oleh rayuan pengedar narkoba? Jika Amar Zoni mencetak viral lewat kasus narkoba, Ayu Ting Ting dan Boy William mencetak trending lewat kemesraan mereka. Meski status mereka berbeda, Ayu dan Boy merasa satu frekuensi. Jika Oma Lazuardi merestui hubungan Ayu dengan Boy, cucunya, bagaimana dengan orang tua Boy yang kabarnya memiliki standar tinggi dalam memilih menantu? Lalu seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Ayu dan juga Boy? Benarkah chemistry mereka natural, bukan gimmick, bukan settingan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus narkoba Amar Zoni ditutup dengan kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dan Boy William. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Hati istri mana yang tidak terluka dan malu ketika suami yang dibanggakannya tersandung kasus narkoba. Hal itulah yang mungkin dirasakan oleh pesinetron Iris Bella kala Amar Zoni suaminya tertangkap narkoba untuk kedua kali. Instagram Iris auto dibanjiri hujatan netizen yang menudingnya sebagai istri yang gagal mengubah suaminya menjadi lebih baik. Salah satu akun anonim menulis, "Istri kok nggak bisa bawa hal baik ke suami ya? Kok nggak bisa rubah suami, gagal jadi istri?" Sepedas apapun hujatan netizen mungkin bisa dimaklumi, karena mereka berkomentar hanya dengan melihat kulit luarnya saja, tapi tidak tahu masalah yang terjadi pada rumah tangga Iris dan Amar. Bukankah sebagai imam keluarga, seharusnya Amar yang lebih berkewajiban membimbing istrinya ke arah yang lebih baik? Sebagian komentar netizen pun mempertanyakan hijrah Amar yang terkesan setengah-setengah. Seperti diketahui sejak menikah, Amar rajin ikut kajian bersama sejumlah ustadz kondang. Ridho Amarlah yang membuat Iris menutup aurat kepalanya dengan mengenakan hijab. Tapi apa yang membuat mental dan spiritual Amar bergejolak lagi hingga kembali terjerumus ke kubangan barang haram? Selamat pagi Pak Ustadz, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita Pak Ustadz. Mari saya pernah bertanya sama Pak Ustadz. Dan saya tidak pernah bosan untuk bertanya lagi sama Pak Ustadz. Saya tertarik sekali dengan ceramah Pak Ustadz barusan yang tentang merusak diri fisik maupun metafisik. Dan saya mengakui juga dulu, ini juga untuk menjadi contoh untuk semua saudara-saudara di sini. Saya mengakui kalau saya tidak berdaya dengan adiksi saya. Saya waktu itu saya belum pernah melihat, mendengar dan salah pergaulan hingga saya tiba-tiba ditarik oleh pihak yang berwenang. Dan sampai situ saya mulai belajar dan sekarang saya menemu istri saya paling cantik. Dan pertanyaannya adalah, adakah ilmu atau aturan Pak Ustadz agar kita tetap bisa istiqomah di jalan yang benar dan baik menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Apa hidup tanpa antum nih datang ke sini? Aman nih. Seneng banget nih dapat informasi kan untuk sini ya kan. Baik ya, mudah-mudahan ya ini kan masih di ini ya, apa ibaratnya kita masih menunggu lah kejadian sebenarnya seperti apa. Baik-baik kita jangan berspekulasi lah. Ya banyak juga mungkin kita dapat informasi yang sebetulnya ya kita tunggu aja lah ya. Pokoknya. Malam Pak. Gimana kabarnya Kak? Ya sorry banget. Selamat malam. Sini Mas. Sehat.
Selamat malam teman-teman media semua. Malam. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya minta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya, mengakui saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Saya salah. Diciduk di rumahnya di kawasan Sentul, Bogor pada 8 Maret lalu, Amar kedapatan menyimpan 1 gram sabu. Yang lebih mencengangkan, Amar melibatkan sopir pribadinya untuk membeli sabu di Kampung Boncos. Dari penangkapan seorang sopir berinisial M itulah terungkap bahwa yang memesan dan biasa menggunakan sabu adalah sang majikan yaitu Amar. Namun, apakah Iris Bella mengetahui suaminya menggunakan sabu? Saya belum ketemu istrinya. Dari kemarin kan kita sudah mendampingi juga, tapi asisten saya. Sekarang saya yang datang. Jadi saya juga belum komunikasi ya dengan istrinya. Baru keluarganya, adiknya ada adik dan satu ayahnya juga ada. Kronologis kejadian atau penangkapannya adalah sekira hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 jam 11 terjadi kesepakatan antara tersangka MAA alias AZ dengan tersangka M yang merupakan supirnya untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa jam kemudian tersangka MAA alias AZ mentransfer dengan menggunakan fasilitas mobile banking di handphone pribadinya, mentransfer 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk dibelikan narkotika jenis sabu. Kemudian tersangka M mengajak tersangka kedua yaitu tersangka RH, mereka naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Di sana kedua tersangka ketemu dengan seseorang yang biasa dipanggil Bang. Kemudian dengan menyerahkan uang 1 juta rupiah, kedua tersangka mendapatkan 2 klip bening berisi sabu. Bening berisi sabu. Saya berterima kasih kepada Bapak Polres Metro Jakarta Selatan yang sudah berhasil untuk meminimalisir perdagangan drugs di Indonesia. Dan saya berharap semoga bisa diberhentikan secepatnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti saya. Dan dari ketiga tersangka, kami mengamankan ada 4 barang bukti. Yang pertama, 2 bungkus klip plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 1,04 gram.
Kemudian barang bukti yang kedua adalah 1 bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,14 gram. Kemudian yang ketiga, 1 unit handphone dengan warna silver dengan nomor SIM card-nya ada. Kemudian ada 1 unit handphone juga. Kasus narkoba Amar Zoni yang terungkap pasca sopirnya diciduk mengingatkan publik pada kasus serupa 2 tahun lalu yang menjerat pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Saat itu sopir merekalah yang lebih dulu diamankan dan tertangkap tangan menyimpan sabu sebelum Nia diciduk di rumahnya di kawasan Pondok Indah dan Ardi menyerahkan diri karena ia mengaku sebagai pembeli dan pengguna sabu. Jika saat itu Nia auto diamankan pihak berwajib dan diharuskan tes urin lantaran tindak tanduknya seperti pecandu narkoba, apakah Iris Bella juga sempat dibawa ke kantor polisi untuk menjalani tes urin? Terakhir lihat Iris Bella kapan, Bang? Hari apa? Terakhir hari Rabu atau hari Selasa ya? Rabu ya? Iya. Itu sekitar jam berapa, Bang? Terakhir lihat? Terakhir siang 12:51. Oh, oke. Berarti siang dia keluar, Rabu itu udah sama anaknya pembantunya gitu ya? Iya. Terus sampai hari ini belum balik? Iya. Oh, oke. Siap. Kalau menurut saya kemungkinan enggak ya. Karena istrinya juga kelihatan baik dan polos juga gitu. Oh, tidak menjamin, Mas. Karena banyak juga orang yang dari kelihatan dari luarnya pakai gamis gitu ya. Belum tentu juga dalamnya seperti apa, kan kita nggak tahu. Itu kan kepribadian dia. Saya tidak menanyakan lebih terlalu mendalam ya, karena sifatnya sangat terpukul ya. Dan saya menggugah hatinya. Saya bilang, kalau Amar seperti ini, ingat nggak istrinya begitu cantik, punya anak dua lucu-lucu. Ini kan membuat sedih keluarga dan keluarga besar. Jadi saya bilang, saya bantu kamu dengan satu syarat, kamu harus jadi orang kembali normal. Nah, dan saya melihat memang dia korban. Waktu saya mengatakan demikian, dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Sebenarnya yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah intervensi, tapi memang perubahan ataupun pemulihan itu hanya bisa diusahakan ketika seseorang punya kesadaran untuk berubah. Jadi dukungan yang diberikan, dan juga kan nggak mungkin ya kita benar-benar menghindari konflik hanya untuk menjaga mood dia. Nah, bagaimana dengan perasaan istrinya? Kan juga pasti harus diperhatikan. Yang jelas, berikanlah dukungan yang layak, berikanlah keterbukaan, jadi jangan lagi menganggap dia berbeda dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah efek jerah bisa berpengaruh untuk membantu seseorang pulih dari narkotika, sebenarnya nggak ada yang bisa pasti, karena banyak sekali orang-orang yang setelah keluar dari penjara pun ujung-ujungnya terjerumus lagi. Pastinya lah sahabat, pasti kita support ya, apapun itu ya, temannya. Dalam keadaan susah dan senang pasti sebagai sahabat pasti kita akan selalu support. Justru sahabat itu datang di saat teman kita lagi tertimpa musibah ya, gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik, doakan, insya Allah. Insya Allah baik. Kita masih nunggu lah, kita juga belum dapat informasi selanjutnya ya. Tapi yang saya dengarkan, yang saya tahu itu juga bukan dia ya, setahu seperti itu ya. Kebetulan ya tadi baru aja mendengar kabar berita yang tidak baik ya untuk teman saya. Kebetulan pernah satu judul Amar Zoni, ya mudah-mudahan apapun masalah yang sedang dihadapi bisa segera terselesaikan dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik bagi Amar Zoni dan keluarga. Nggak nyangka karena setelah yang pertama itu dia kelihatan bagus ya, kelihatan baik, tapi ternyata dia masih menggunakan. Rumah tangga harmonis, gaya hidup terlihat sehat lantaran Amar rajin olahraga hingga tubuhnya kekar, rahangnya pun melebar dan berotot seperti atlet kickboxer, sehingga nyaris tak ada yang menyangka
Amar diam-diam masih mengonsumsi barang haram. Lantas, apa yang menyebabkan Amar tergiur nyabu? Benarkah karena rumah tangga Amar dan Iris tengah dilanda prahara, sehingga aktor bertinggi 187 cm itu berusaha mencari ketenangan semu dengan mengonsumsi sabu? Atau Amar terpaksa mengonsumsi sabu lantaran ingin menurunkan bobot tubuhnya secara cepat dan drastis? Oh enggak, karena ya itu kalau mau ngurus diet dan olahraga. Kalau dari sabu ya, kalau saya nggak percaya. Nggak ada alasan kenapa seseorang pakai narkotika ya. Kalau kita lihat ada juga yang mungkin masalah keluarganya berantakan, ada yang juga masalah finansial, tapi ada yang memang happy-happy aja, tapi memang dia kenal sama orang-orang yang pemakai narkoba dan mungkin juga punya value yang kurang kuat. Pada akhirnya dia terjerumus narkoba juga. Jadi nggak menutup kemungkinan apakah kondisi kehidupan seseorang itu akan selalu berpengaruh sama keputusan dia untuk memakai narkoba. Sepertinya tidak ya. Yang jelas kalau mungkin baru sesekali nggak kelihatan. Tapi kalau sudah kecanduan, nggak mungkin dia bisa ngelewatin fase sakau atau fase lagi high dengan kondisi tenang. Jadi bisa jadi misalnya kelihatan seperti salah satunya tubuhnya bergetar, banyak keringetan, gampang ketawa atau jadi gampang marah, atau mungkin banyak yang juga efeknya kaku-kaku seperti robot jalannya, atau juga dilihat dari tatapan mata nggak terlalu fokus, kadang-kadang pupilnya juga membesar seperti itu. Dunia selebritis biasanya nggak, gimana ya, sudah biasa kayak banyak selebritas yang menggunakan, yang mengkonsumsi lebih tepatnya, mengkonsumsi itu untuk mungkin doping atau memang gaya hidup. Kan kita belum tahu kan berita sebenarnya kayak gimana, siapa tahu dia itu cuma terseret kan atau gimana, kita nggak tahu. Soalnya Amar Zoni kan kita lihat badannya gemuk banget. Karena sih orangnya baik, cuman gue tuh orangnya gak ada kedekat banget, cuman yang jelas pernah kenal waktu kita pernah promoban pakai masalah waktu nggak jadi tayang, cuman kenal sih orangnya baik-baik. Adit gimana Adit? Doain yang terbaik ya. Tapi Amar sehat kan? Kondisinya seperti apa sih? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Doain aja yang terbaik ya. Narkoba karena apa sih Kak? Mungkin ketusuk 2 kali Kak? Ya doain aja teman-teman. Udah kan, Udah dibilang pengen putus seperti apa sih Kak? Mungkin karena bentar lagi mau turun. mungkin karena makannya. Merasakan dinginnya lantai penjara bukan pertama kali dialami Amar. Juli 2017 silam, ia juga pernah terciduk Satres Narkoba Jakarta Pusat di kawasan Depok karena terbukti menyimpan ganja seberat 39,1 gram. Amar yang saat itu masih berjuang dan sedang cooling down dari perhara cintanya bersama Ranti Maria, kemudian divonis 1 tahun penjara dan wajib menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Yang menarik, pasca bebas pada 2018, Amar bersama Gilang Dirga, Stefan William, Ari Kriting, Ramzi dan sejumlah artis lainnya sempat mendeklarasikan bebas narkoba dan menandatangani perjanjian dengan Polres Metro Jakarta Selatan. Ketika itu, Amar Zoner, sebutan untuk fans fanatik Amar, sangat yakin bintang idola mereka tidak akan terjerumus ke lembah hitam narkoba. Gue nggak nyangka karena setelah yang pertama itu dia kelihatan bagus ya, kelihatan baik, tapi ternyata dia masih menggunakan. Dibilang kecewa sih kecewa ya, karena dia salah satu public figure yang kelihatan image-nya bagus juga kan. Ya gimana lagi ya, mungkin banyak juga orang-orang yang banyak kecewanya. Kemunduran moralitas kayaknya kurang tepat juga ya kalau dibilang kemunduran moralitas. Penggunaan narkoba itu kan resikonya sama diri sendiri ya. Lu coba itu, kamu coba itu, temen lu coba itu gitu, ya itu urusannya dia ya kan. Tapi untuk diri sendiri ya lu pikirin lagi dah. Banyak gunanya kayak buat gue gitu, nguntunginnya nggak buat gue gitu. Itu satu, terus kedua ya tadi gue bilang lagi gaya hidup. Mungkin gaya hidup dunia artis ini kalau lo nggak kuat ya lo akan kecemplung dalam hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi kalau emang lo merasa gue harus menjalani hidup gue dengan lurus, ya balik lagi ke person orangnya masing-masing sih.
Tapi kenyataannya selang 4 tahun pasca mendeklarasikan bebas narkoba, Amar seolah menjilat ludahnya sendiri dengan mengonsumsi sabu. Jika melihat panjangnya daftar artis yang terjerat narkoba lebih dari sekali, apa yang menyebabkan mereka seolah sulit melepaskan diri dari belenggu narkoba? Dan semoga ini sebagai contoh untuk semua masyarakat, semua teman-teman selebriti dan teman-teman media yang ada di sini. Kasus terkait penyalahgunaan narkoba ini sudah menimpa tersangka MAA alias AZ yang kedua kalinya. Kami mohon dengan hormat, kita harus menjaga dan membentengi diri kita sendiri dari barang-barang yang terlarang dan menghindari sejauh-jauhnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya. Saya kan nggak tahu yang pertama, kita pertemuannya cuman kemarin dan hari ini, jadi saya tidak bisa menggali yang hal-hal yang sudah lama ya. Bagaimana kita bicara ke depan? Berarti memang ketergantungannya udah akut ya, Bu? Kedua kalinya. Bukan soal ketergantungannya udah akut ya, Bu? Apa gimana, Bu? Kita nggak bisa itu, saya bukan dokter. Nanti dokter yang memeriksanya, yang melakukan rehab tersebut. Dia, saya bilang karir kamu kan memang sekolahnya di IKJ ya. Jadi memang bakatnya di akting, kesenian ya, seni peran dan semuanya. Jadi saya bilang, kamu jangan rusak karir kamu dengan hal-hal yang tidak benar. Dan dia benar-benar bersungguh-sungguh berjanji dengan keluarga juga kepada saya akan membantu dia, dan dia juga harus membantu dirinya sendiri untuk menjadi sehat, lepas dari barang-barang haram ini. Balik lagi, kita harus tahu cara kerja zat-zat terlarang yang menumbuhkan perasaan feel good seperti yang digunakan oleh Amar Zoni. Jadi coba bayangkan, simpelnya adalah ketika kita makan sesuatu yang enak, seperti contohnya sesuatu yang bersantan kah, atau sesuatu yang berlemak. Kita suka hal itu, tapi tiba-tiba kita kena kolesterol dan kita dilarang makan. Walaupun tahu secara teori itu nggak sehat buat kita, tapi kan tetap aja kepikiran ya, bahwa oh makan steak itu enak loh rasanya. Apalagi zat-zat yang memang mempengaruhi neurotransmitter kita supaya kita bisa feel good-nya itu bisa 2 kali, 3 kali lebih banyak, lebih tinggi dari kondisi kita saat seperti pada umumnya. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak natural gitu. Nah, kadang-kadang kan walaupun kita tahu konsekuensinya, kita tahu rasanya nggak enak mendapat rehabilitasi dan sebagainya, tapi kan ada dorongan untuk mencoba lagi. Ada ingatan bahwa dulu tuh enak banget pakai seperti itu. Nah, itulah yang bikin orang seringkali terjerumus ke sana. Karena award sistemnya, achievement sistemnya, ataupun happiness sistemnya itu arahnya sudah ke arah sense yang ditimbulkan ketika memakai zat narkotika itu sendiri. Siang kemarin, pihak kepolisian resmi menaikkan status Amar dan sopir berinisial M serta rekan sopir yang berinisial R resmi ditetapkan sebagai tersangka. Amar diduga menguasai dan mengkonsumsi narkoba dan dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tersangka yang kami amankan 3 orang. Yang pertama tersangka M. Yang kedua tersangka RH. M ini merupakan supir dari tersangka ketiga, tersangka MAA alias AZ. Berdasarkan pemeriksaan dan keterangan para tersangka, mereka sudah 3 kali dari periode Januari sampai tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Prosedur hukum terhadap penyalahgunaan narkoba itu sudah diatur dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan. Kami tentunya akan patuh dan taat pada aturan-aturan tersebut. Ya, kami lakukan pendalaman dan berkomitmen untuk
memproses kasus ini secara tuntas. Ancamannya adalah minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Dia memang nangis dan sangat-sangat menyesal. Saya bilang, kalau kamu memang mau berubah, tidak lagi mendekati barang-barang haram itu seperti ini, ayo kamu harus berobat. Karena itulah saya nanti memohon kepada Bapak Kapolres dan penyidik supaya bisa dilakukan assessment dan dia benar-benar berobat supaya benar-benar dia lepas dari barang haram ini. Tidak ada pengaruh antara kecerdasan dan juga penyalahgunaan narkotika ya. Kalau kita lihat misalnya saja kalau kita lihat di film-film misalnya anak-anak di luar negeri pun usia SMA, usia kuliah, ketika mereka kuliah di sekolah yang bagus sekalipun yang memang kita tahu semua orangnya pintar di sana, tetap aja banyak juga kasus yang pakai narkotika gitu. Nah, yang paling penting dan yang paling berhubungan dengan kenapa seseorang pakai narkotika adalah pertama, bagaimana mereka bisa memegang value dan moral mereka dengan kuat. Jadi gampang terpengaruh atau tidak, gampang penasaran atau tidak. Dan yang kedua, kontrol diri mereka. Kapan mereka sadar ini sudah tahap bahaya, kapan mereka sadar ini bukan tahap ini tahap yang masih bisa dilalui. Dan yang terakhir adalah biasanya berkaitan dengan self love. Ketika orang merasa aku juga nggak penting-penting banget, aku juga nggak berharga banget. Buat apa aku ngejaga badanku? Yang penting sekarang enak. Lebih baik aku lari sebentar dengan narkotika. Aku merasa lebih nyaman, aku ngerasa lebih positif misalnya, atau mungkin seperti penggunaan sabu misalnya, itu kan bikin orang jadi semangat, jadi nggak tidur, jadi bisa ngerjain kerjaan banyak. Nah itu kan kita perlu pikirkan, loh kenapa kamu nggak merasa kamu butuh istirahat? Ya sangat disayangkan aja ya, cuman kalau gue sih dari dulu prinsip gue namanya kalau kita laki-laki bandel jangan bandel yang berurusan sama pidana gitu, norma-norma aja. Doanya mungkin kali. Ya semoga belum tahu kan berita sebenarnya seperti apa ya, semoga di lancaran aja. Yang saya tahu itu juga bukan dia ya, tahu seperti itu. Ada doa dan harapan mungkin Kak? Ya doanya yang mudah-mudahan Allah selalu mereka berdua, khususnya keluarga mereka. Ya pokoknya kita doakan yang terbaik lah buat mereka untuk kuat dan tabah dalam menghadapi apapun yang sedang ditimpa mereka. Untuk Amarzoni sendiri jalani dengan sabar ya, karena dia yang berbuat dan harus bertanggung jawab juga gitu. Pokoknya sabar, tabah, ikhlas Mas. Kasus viral lain di ranah hiburan pada pekan ini adalah kemesraan Ayu Ting Ting dan Boy William. Benarkah Boy serius ingin memperistri Ayu? Atau Boy ditodong Abdul Rozak ayah Ayu untuk segera meminang pelantun Sambal Lado itu?